Keberadaan rudal balistik Han buatan Turki yang kini dimiliki oleh Indonesia membuat Malaysia merasa khawatir atau terancam. Media Malaysia bahkan menilai bahwa rudal ini mengubah arah pemikiran atau strategi militer di kawasan ASEAN, karena dianggap memberi keunggulan baru bagi Indonesia dalam hal pertahanan dan daya gempur jarak jauh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda nonton video ini ya. Tapi yang jelas, izinkan saya membuka dengan satu kalimat yang cukup menegangkan. Malaysia geleng-geleng kepala, ASEAN mendadak diam, dan Indonesia tersenyum tipis sambil memarkir rudal balistik di Kalimantan. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke babak baru dalam sejarah pertahanan Indonesia. Bukan hanya soal senjata, ini soal paradigma. Soal bagaimana satu rudal bisa mengubah cara ASEAN berpikir tentang keamanan kawasan. Namanya Khan. Tapi jangan dibaca Khan seperti Genghis Khan. Ini bukan soal Mongol menyerbu Asia. Tapi ini Turki yang mengirim sistem rudal balistik taktis ke Indonesia. Rudal ini bukan asal-asalan. Ini versi ekspor dari Bora. Rudal balistik yang sudah masuk inventaris angkatan bersenjata Turki dan terbukti di lapangan. Di Indonesia, dia dikenal sebagai Khan. Dan yang menarik, ini bukan sekedar rudal, ini simbol. Simbol bahwa Indonesia nggak lagi hanya jadi tuan rumah yang ramah, tapi juga bisa jadi tuan tanah yang siap membela pekarangan sendiri sampai ke pagar tetangga. Kenapa ini penting? Karena Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang resmi memiliki sistem rudal balistik aktif. Bayangkan ya, ASEAN itu sejak dulu sepakat menjaga kawasan dari perlombaan senjata. Tapi hari ini Indonesia bilang, kami tetap cinta damai, tapi kami juga siap kalau damainya diganggu. Khan, yang beratnya 2,5 ton pun punya panjang 8 meter, diameter 610 mm, dan jarak jangkauan hingga 280 km. Ini bukan rudal hobi, ini rudal strategis. Apalagi dia punya CEP di bawah 10 meter. Itu artinya kalau dia dikasih koordinat GPS, dia bisa nyasar ke ventilasi rumah musuh yang buka separuh. Saking akuratnya. Dan yang lebih serius, rudal ini sekarang nongkrong di Kalimantan Timur, di bawah Komando Yon Armed 18 Buritkang, Pangkalan Raipur A. Lokasinya nggak main-main, strategis banget. Karena dari situ, radius serang rudal ini bisa menjangkau sebagian besar wilayah penting di Laut Cina Selatan, ke utara, dan ke selatan juga bisa. Dipasang di atas truk taktis Tatra 8x8, rudal ini punya kemampuan manuver tinggi, bisa dipindah siap tempur dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dia nggak cuma kuat, tapi larinya juga kencang. Nah, mari kita bicara soal dampak strategisnya. Media Malaysia, Divan Security Asia, langsung nulis artikel, Indonesia deploys Khan Ballistic Missiles, Southeast Asia Missile Race begins. Wah, langsung pakai kata perlombaan rudal. Padahal Indonesia nggak lomba. Cuman ya ikut latihan pagi aja, rudalnya ikut pemanasan. Tapi ya efeknya kerasa. Karena kehadiran Khan ini benar-benar mengubah ekosistem strategi kawasan. ASEAN itu selama ini adem ayem. Karena nggak ada rudal balistik di tangan militer negara manapun. Tapi sekarang Indonesia jadi pionir. Bukan pionir yang sembarangan, tapi pionir dengan rudal 2,5 ton yang siap terbang sampai 280 km. Sambil membawa pesan, Indonesia siap menjaga kedaulatan. Dan ini menarik ya, karena setelah rudal ini mendarat, paradigma keamanan ASEAN berubah drastis. Biasanya kalau satu negara punya teknologi, yang lain mulai melirik. Ada efek domino. Tapi Indonesia nggak langsung bilang, ayo balapan. Kita hanya menunjukkan bahwa modernisasi itu mutlak.
Apalagi di zaman ketika drone, rudal kerabak, dan senjata presisi makin jamak digunakan di medan perang dunia. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat. Rudal Khan ini bukan cuma hardware, tapi juga pesan. Pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap melangkah dari kekuatan regional pasif menjadi aktor strategis aktif. Dan tentu saja, reaksi dari tetangga tidak bisa dianggap enteng. Media Malaysia yang biasanya rajin nulis soal jet tempur Sukhoi kita yang lewat batas FIR, kali ini agak tegang nadanya. Bukan marah, tapi lebih ke, ini beneran, Indonesia udah punya rudal balistik aktif. Karena harus kita akui, selama ini, ASEAN ibarat rumah kosan besar. Masing-masing kamar punya aturan sendiri, tapi tetap jaga kerukunan. Nah, tiba-tiba, kamar nomor 7, yang biasa main gitar sore-sore sambil bakar ikan asin, sekarang beli alat peluncur rudal seberat mobil truk. Tentu aja semua tetangga langsung buka tirai jendela. Tapi sekali lagi, Indonesia nggak sedang pamer. Kita nggak sedang bilang, ini loh rudal gue, takut dong kalian. Bukan, yang kita bilang adalah, ini hak gue buat menjaga rumah gue sendiri. Kalau ada yang lewat pekarangan, minimal gue bisa nyalain alarm. Kalau perlu, lempar sesuatu juga bisa. Dan yang menarik, rudal Khan ini bukan cuma buat jaga-jaga. Dia adalah bagian dari strategi pencegahan. Istilahnya, kalau ada negara lain yang punya niat kurang baik, mereka harus mikir 2 kali, 3 kali, bahkan nanya ke Google Maps dulu. Jarak dari sini ke Kalimantan Timur berapa kilometer ya? Aman nggak ya? Kenapa begitu? Karena rudal Khan ini bisa nyerang target sejauh 280 km dengan akurasi yang, ya kalau dia main darts pasti langsung bullseye lah. Nggak ada drama lempar ke tembok dulu terus mantul. Dan teknologi yang dia bawa juga bukan kaleng-kaleng. Guidance sistemnya udah hybrid, pakai GPS, GLONASS, plus inertial navigation. Jadi, walaupun lawan pasang jammer, Khan ini tetap bisa bilang, nggak masalah, saya masih hafal jalan pulang. Sekarang, kita lihat dari sudut pandang internal TNI AD. Dulu, serangan presisi jarak jauh bukan sesuatu yang familiar di artileri kita. Tapi sekarang, dengan Khan, Yon Armet kita punya kekuatan pukul yang bisa menjangkau wilayah musuh tanpa harus ngirim pasukan dulu. Ini bukan cuma efisien, tapi juga aman. Dan kalau dari segi doktrin militer, ini revolusioner. Sebab Khan bisa mendefinisikan ulang bagaimana Indonesia merespon ancaman lintas batas. Dan jangan lupa, Khan ini dipasang di atas truk Tatra 8x8. Jadi, sistem ini bisa digeser-geser. Kalau misalnya, rudalnya lagi mau jalan-jalan ke hutan Kalimantan, bisa. Mau disimpan di dekat pantai, bisa. Mau dipegang dulu sama batalion buat foto bareng juga, bisa. Sementara di Turki, rudal ini udah jadi andalan. Dan sekarang, Indonesia jadi negara pertama di luar Turki yang resmi masukkan Khan ke dalam inventaris militer aktif. Kata manajer umum Roketsan Murad Ikinci, ini momen penting, dan dia sebut secara langsung di ajang Indodefense di Jakarta. Bayangin tuh ya, pameran senjata internasional, terus orang Turki datang sambil senyum. Pak, ini rudalnya udah dikirim ya? Jadi ini bukan cuma pembelian, tapi hubungan strategis, diplomasi militer. Dan lucunya, pas media Turki memberitakan pengiriman rudal ini, netizen di media sosial kita malah komentar, wah bisa buat jaga markas Mobile Legends nih, atau jadi ini buat ngusir bocil yang spam di server Indo ya. Padahal ini rudal beneran pak, yang kalau ditembak bukan cuma bikin server down, tapi bisa bikin bunker lawan hilang dari peta. Nah, dari sini kita lihat bahwa Indonesia bukan lagi pemain pasif di sektor pertahanan. Kita bukan cuma penonton yang nunggu giliran, tapi sekarang kita udah duduk di kursi wasit, siap tiup peluit kalau ada yang curang. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.